sahabat pembelajar, jumpa lagi di dalam program Bincang Pembelajar pada kesempatan hari ini. Baik, untuk Bincang Pembelajar pada kali ini tuh kita akan membicarakan mengenai topik penyetaraan jabatan administrasi. Di sini sudah ada teman-teman dari Kepegawaian BPSDM Hukum dan HAM. Ada Mas Adam. Ya, halo. Halo. Ada Mbak Fafa. Hai. Kemudian ada Mbak Nurul. Halo. Iya, di sini semua rekan-rekan dari Kepegawaian BPSDM Hukum dan. Oke, gini loh. Kemarin itu kan akhir tahun 2021 di BPSDM ini kan ada pelantikan perubahan dari para pejabat administrasi menjadi fungsional. Baik itu berdasarkan perubahan nomenklatur dari jabatan SDM OT 010101 tanggal 6 Januari ya, untuk adanya pelantikan itu. Bisa dijelaskan nggak teman-teman dari kepegawaian ini, Mas Adam, Mbak Fafa, Mbak Nurul mengenai keputusan tersebut? Ya, kalau dari keputusan itu kan merubah dari beberapa jabatan administrasi, sebagian besar sih di BPSDM Hukum dan HAM dan semua di unit salon 1 itu jadi pejabat fungsional. Nah, kalau di BPSDM itu ada 37 jabatan yang berubah jadi fungsional. Jadi ada 37 jabatan administrasi ada pegawai yang dirubah menjadi jabatan fungsional. Iya. Disetarakan. Nah, kemudian secara total itu kalau kita di BPSDM ini jabatan administrasi itu ada berapa sebenarnya? Kan kalau yang dilantik kemarin 37. Itu apakah keseluruhan dari jabatan administrasi di BPSDM? Oh enggak ya. Oh berarti ada beberapa jabatan yang tetap di jabatan administrasi. Tapi karena memang ada perubahan dari Orta Kumham, itu nanti akan diterbitkan lagi SK dari Biro Kepegawaian. Menempati jabatan yang baru sesuai dengan Orta. Oh, sesuai dengan Orta. Berarti untuk status dari para pejabat administrasi yang sampai saat ini masih berada di posisi itu bagaimana? Tetap melaksanakan tugas seperti biasa di lingkungan tugasnya masing-masing. Karena memang rata-rata yang tidak berubah itu tetap di posisinya, tetap di tugas dan fungsi yang lama. Berarti tetap melekat nama jabatannya ya? Dan nanti nunggu SK-nya terbit dulu baru dilantik. Baik, oke. Berarti bagi para pejabat administrasi yang belum berubah menjadi fungsional, nanti akan ada surat keputusan untuk pelantikan ya? Pelantikan mereka yang belum berubah ke fungsional. Oke, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung sekarang ini, para pejabat yang sudah menjadi fungsional itu bisa disampaikan nggak, Mas Adam? Apa itu yang harus bagian yang harus mereka lengkapi pertanggungjawaban untuk jabatan barunya? Hal-hal apa aja? Kalau yang di jabatan baru sih ya Mbak, karena memang dari administrasi ke fungsional dan diberikan tugas tambahan sebagai koordinator atau subkoordinator untuk eselon 4-nya itu tetap melaksanakan tugas seperti biasa ya Mbak ya. Misalkan kalau di sub seperti Mbak Fafa di sub umum administrasi jabatan fungsional. Jadi tetap melaksanakan tugasnya sebagai seperti di sub jabatan di kepala yang sebelumnya jadi, ditambah dengan pekerjaan JF-nya. Oh, berarti double ya? Iya. Oke. Jadi istilahnya tanggung jawab makin bertambah, apalagi gitu kan ya? kerjaan kepegawaian. Gitu ya? Tanggung jawab bertambah. Bagaimana dengan tunjangan apa bertambah? Nah, kalau tunjangan itu menunggu peraturan yang baru. Berharap aja ya, semoga ada ya. Karena double job loh istilahnya gitu loh. Jadi harusnya double juga ya. Dan harusnya sih kalau masing-masing jabatan fungsional harus segera ini Mbak ya, memahami atau mempelajari peraturan Menpannya masing-masing terkait dengan jabatan fungsional sendiri, karena antar satu jabatan dengan jabatan lainnya tuh berbeda peraturannya. Penghitungan angka kreditnya atau butir-butir kegiatannya tuh berbeda pengaturannya, tidak bisa disamakan. Jadi memang butuh keaktifan
dari masing-masing jabatan fungsional sendiri untuk bisa Mencari tahu. iya, karena gitu ya. kadang-kadang mungkin apa yang saya lakukan walaupun turutin, tapi sebenarnya masuk nih, bisa dimasukin untuk angka kredit nih. Mungkin di tempat lain pun seperti itu. Setelah kita baca apa aja yang bisa kita lakukan, oh ternyata ada yang masuk di sini. Jadi memang harus kreatif katanya kalau pejabat fungsional itu, karena harus kreatif. Dan karena mandiri mungkin iya ya, Mbak, ya. mandiri. Nggak bisa kita karena kan ada tugas yang diperintah pimpinan. Iya. Itu kan rutin ya. Iya. Nah, tapi selain itu kita juga harus mandiri mencari apa sih yang kita bisa lakukan supaya Berarti sesuai dengan butir yang dipersyaratkan berarti jabatan harus lebih fungsional. aktif mencari Betul. informasi-informasi untuk jabatan yang melekat pada mereka ya, Betul, fungsional betul. itu ya. Jadi kalau berarti masing-masing jabatan fungsional itu induknya apakah satu Beda. atau berbeda-beda? Berbeda. Berbeda-beda ya induknya ya. Misalkan kalau misalkan analis kepegawaian itu Di BKN. Ya BKN untuk Ah, instansi baik. pembinanya. Oh gitu. Gitu juga dengan asesor di BKN. Kemudian kalau medis kita ya tetap di Kemenkes. Kemudian kalau arsiparis Perencana, bisa di Andri ya Mas ya. Iya. Perencana itu di LAN ya. Iya. Perencana di Bappenas. Di Bappenas, sorry. Lalu itu analis kebijakan. Oh Kita iya, ada cuma analis satu. Cuman satu. Oh, Pak gitu. Asep. Asep Rohimat itu dapat analis kebijakan Mbak di LAN. Iya. Oh gitu. Oh mungkin kita informasin aja ya, ada berapa jabatan fungsional. Boleh, boleh, Kan boleh kalau diinformasikan kemarin aja. itu di kita itu ada perencana, Oke. terus ada analis kepegawaian, ada analis pengelolaan keuangan APBN, Iya. ada arsiparis, ada pengembang teknologi pembelajaran. Nah kalau pengembang teknologi pembelajaran ini instansi pembinanya Kemendikbud. Kemendikbud. Oke. Kemudian ada analis kebijakan yang tadi Mbak Fafa bilang, Iya. instansi pembinanya dari LAN, terus asesor, SDM aparatur, sama peranata komputer, dan terakhir itu analis anggaran. Oh gitu. Ada arsiparis juga. Arsiparis sudah Tadi udah. sampai. Udah, ya. Peranata humas nggak masuk? Peranata humas tidak ada yang disetarakan di situ. Iya, di Tapi penyetaraan ada kemarin tidak ada. jabatan fungsionalnya ada, tapi Jabatan. untuk pejabat administrasi yang disetarakan nggak ada jabatan. Oh iya ya, berarti nggak ada ya kemarin itu yang pas pelantikan tanggal 31 Desember Yang itu ya. 37 pegawai. Oke. Kemudian kalau misalnya nih dari jabatan fungsional nih kita udah pindah nih, misalkan Mbak Fafa sudah pindah dari administrasi ke fungsional. Memungkinkan nggak Mbak Fafa kembali menjadi administrasi? Kalau kemarin di rapat sosialisasi penyetaraan yang diadakan Biro Kepegawaian itu akan ditanyakan kembali ke Menpan terkait hal tersebut. Tapi kalau untuk alurnya dimungkinkan sebenarnya, tapi harus ada asesmen. Asesmennya ya. Asesmen Dan Oke. kebutuhan organisasi mungkin ya. Kalau Iya. memang urgent mungkin untuk menduduki jabatan bolehin. tersebut. Iya. Oke, berarti memungkinkan, tapi ini mungkin pakemnya atau sahnya itu nanti akan dipertanyakan dulu ya Iya, ke betul, Kemenpan. 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 Oh. Jadi keakuratan untuk informasi ini mungkin belum 100%, cuman ada kemungkinan saja, kemungkinan potensi-potensi untuk dari jabatan fungsional menjadi administrasi ya. Iya. Untuk kembali atau sebaliknya. Atau iya, Atau sebaliknya dari administrasi menjadi fungsional. Tapi tentu dalam prosesnya itu harus melalui asesmen, Iya, uji kompetensi. uji kompetensi, dan itu kembali lagi juga mengingat kebutuhan dari organisasi itu sendiri ya. Betul. Oke, jadi kalau ini kita lagi riwah, boleh nanya tentang SKP sedikit? Enggak, kalau misalnya gini loh, kalau tadi Mbak Fafa sampaikan kalau beliau istilahnya job desk yang sebelum menjadi fungsional itu kan tanggung jawabnya tentang apa Mbak Fafa, fungsional ya, administrasi fungsional. Administrasi fungsional dan pemberhentian pegawai. Iya, itu tanggung jawabnya Mbak Fafa. Kemudian beliau jadi fungsional, tambah lagi job desk-nya. Nah, untuk SKP-nya beliau bagaimana tuh? Kalau seperti itu tuh, Mas Adam? Kalau SKP-nya itu kan Mbak Fafa disetarakannya ke ANKEP ya, ke analis kepegawaian. Sebenarnya itu memang udah relate. Jadi pekerjaan analis kepegawaian itu butir-butirnya ada yang sesuai dengan tusi jabatan Mbak Fafa di jabatan administrasi sebelumnya. Gitu. Jadi memang bisa jalan ya Mbak ya. Jadi Di nggak SKP-nya itu nanti ada dua sih. Kalau misalkan memang ada tugas jabatan administrasi tetap dimasukin, jabatan fungsional juga dimasukin. Oh gitu ya, jadi tetap di mix Iya. sesuai dengan butir-butir tugasnya juga gitu ya, dari yang sebelumnya ditambah yang sekarang sebagai fungsional. Oke, kemudian nih kan kalau disampaikan tadi Mas Adam, apabila ada perpindahan jabatan di
di fungsional menjadi administrasi atau sebaliknya kan tentunya mengingat ke PPKP 2021 yang ada di dalam Simpek yang belum sesuai dengan draft PPKP yang disarankan oleh BKN. Itu bagaimana tuh Mas Adam? Apakah pejabat JF penyetaraan dapat langsung berpindah jabatan saat sudah pelantikan? Kalau untuk di sistemnya ya Mbak ya, di Simpeknya itu memang lagi di konsep sama Biro Kepegawaian ya untuk disesuaikan. Oh gitu. Jadi memang untuk sementara Masih dalam tampilan lama? masih dalam tampilan Oke. lama. Formatnya juga mungkin Iya. masih yang lama, belum yang terbaru. Berarti di dalam Simpeknya kayak Mbak Fafa, Simpeknya masih menggunakan jabatan yang lama? Iya, masih kepala Oh, sebagian. gitu Belum ya. disesuaikan sih kayak sebenarnya. Belum Oke, disesuaikan. jadi memang nanti ini dalam proses Bertahap. pengupgradean ya Iya, sistem ya update di sistem. Simpek bagi semua yang mungkin pejabat administrasi ke fungsional. Simpeknya memang masih tampilan lama. Jadi memang proses ya mohon bersabar aja gitu ya. Betul. Ya, jadi Tunggu launching jangan yang baru. nanti launching yang baru jangan dikejar-kejar gini teman-teman dari kepegawaian ini gimana ini kok tampilan Simpeknya masih begini Makanya gitu. selagi menunggu Mbak Lia, baiknya kita cek masing-masing nih Permenpan kita apa nih. Jadi kita tahu apa jadi- aja, jadi tinggal masukin. Oh, Iya, kalau bisa udah ada nih, ya. udah ada. Jadi Sesuai istilahnya dengan SKP-nya. waktunya berjalan pun berguna. Jadi ada mencari informasi tentang apa sih kerjaan yang kira-kira mengcover Ya, tentang betul. fungsional kita. Siapa gitu tahu emang ya. kita yang sudah kita kerjakan selama ini ternyata memang benar masuk nih dengan butir-butir kegiatan di jabatan fungsionalnya sekarang seperti itu. Oke. Kemudian kalau tadi Mbak Fafa sudah nyampaikan bahwa kerjaannya Mbak Fafa itu jadi double ya, apalagi saat memasukkan ke SKP. Kemudian tuntutan untuk angka kredit itu bagaimana? Tetap sama atau gimana tuh setelah menjadi fungsional? Ya, untuk angka kredit sendiri, kalau informasi yang diperoleh memang sama seperti jabatan fungsional pada umumnya seperti biasa di penyetaraan ataupun tidak, sama-sama karena kita rootnya kan Permenpannya masing-masing, jadi tetap ikut aturan masing-masing Mbak Lia. Jadi nanti kita memang harus ngecek nih apa angka kreditnya berapa, seperti itu. Pun apa yang kita lakukan sekarang kan sebenarnya bisa nanti misalnya kita cek nih, oh kita sebenarnya levelnya udah muda pertama atau madya, sebenarnya kita mungkin melakukan kegiatan di bawah kita atau di atas kita, sebenarnya itu juga bisa dilakukan tapi mungkin nilainya lebih sedikit atau bagaimana. Nah itu memang kembali lagi dicek masing-masing ke aturannya. Oh gitu. Aturan masing-masing instansi pembinanya. Dan berarti artinya teman-teman yang sudah menjabat sebagai fungsional dari administrasi ini tetap harus mengumpulkan angka kredit ya. Tetap Betul, kecuali ada surat edaran Menpan itu terkait yang naik pangkat. Jadi misalkan nih Mbak Fafa Pengecualian sudah pengecualian sudah diproyeksikan naik pangkat di April Oke. 2022. Aha. Sedangkan di 31 Desember itu Mbak Fafa diangkat Iya, jadi ha. fungsional. Nah, itu bagaimana tuh? nih? Ya kan apa ngumpulin pak lagi apa gimana? Nah, itu di surat Menpan itu dijelasin kalau untuk yang sudah diproyeksikan itu bisa naik pangkat tanpa harus mengumpulkan angka Angka kredit. kredit. Oh gitu. Gitu. Khusus April dan Oktober ya. Aduh rezeki banget ya. Iya. kita Jadi nggak repot ya. Rezeki banget ya. Memang itu sih make sense karena dalam waktu dari Desember ke April kan sedikit ya kan. Kalaupun mau mengumpulkan angka kredit juga bakal susah Iya gitu kan. betul. Jadi Karena atas pertimbangan itu mungkin akhirnya pertimbangannya itu. diperbolehkan. Jadi Menpan mengeluarkan surat edaran tersebut. Nah memang secara Gitu. logik sih emang benar juga sih. Dalam jangka waktu 4 bulan mengumpulkan angka kredit kan Iya. nggak gampang juga gitu ya. Jadi memang rezekinya lah siapa yang mau yang naik tahun pangkat ini Iya, tahun sebenarnya. ini. Betul. Tapi yang reguler juga maksudnya diwajibkan paling nggak kalau dibaca aturannya itu minimal setahun sekali harus mengajukan Mbak Lia. Angka kredit. Karena Penilaian. beberapa aturan tuh ada yang mengatakan setahun itu bisa hilang. Jadi misalnya kita di tahun 2022 ini nggak menilaikan 2021, nanti hilang, nggak terhitung. Ada seperti jabatan fungsional seperti itu. Berarti kalau pernah aku dengar tuh kalau sekarang kalau jadi jabatan fungsional itu udah santai aja. Nggak bisa. Apa namanya? Nanti nggak naik pangkat Mbak. Iya. Nggak naik pangkat, nggak naik jenjang. Ada yang bilang gini, maksudnya gini, istilahnya tidak akan ada diturunkan atau dibatalkan atau selesai menjadi jabatan fungsional selama tidak mengumpulkan angka kredit. Kalau dulu katanya kalau 4 tahun atau 5 tahun? Ya, benar Mbak, ada batas waktunya. Ah, Mbak Nurul Ada dibantu, Mbak. penaltinya. Ada penaltinya. Jadi kalau misalnya jabatan fungsional dalam
waktu sekitar 4 tahun lebih dia tidak mengajukan dupak, itu bisa diturunkan menjadi jabatan administrasi biasa, jadi JFU. Jadi dia diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya. Pelaksana lagi Ya, banyak. jadi pelaksana. Itu untuk semua fungsional. Ya, itu secara general semuanya seperti itu. Oke. Bahkan ada beberapa jabatan fungsional itu kita dipacu untuk setiap tahun mengajukan dupak gitu. Jadi memang kembali lagi ke peraturan masing-masing jabatan fungsionalnya. Oke, berarti memang sahabat pembelajar kita harus sama-sama aware ya bahwa informasi simpang siur yang tadi saya tanyakan nih ke teman-teman kepegawaian bahwa ternyata memang harus mengumpulkan dupak. Bahkan kembali lagi ke induk di mana kita sesuai dengan jabatan fungsional kita itu apa, kita harus benar-benar aware dengan aturan yang ada sesuai dengan jabatan fungsional kita. Jadi kalau tadi Mbak Nurul udah sampaikan bahwa memang ada penaltinya 4 tahun tidak mengumpulkan dupak akan diturunkan menjadi administrasi ya. Iya, Bahkan kembali ke fungsional. fungsional administrasi. Jadi menjadi perhatian bersama bahwa tentunya tidak ada suatu jabatan yang santai-santai saja. Jadi memang harus ada pertanggungjawaban dari kinerja yang kita lakukan selama kita menjabat dengan nama jabatan kita itu, yaitu kalau fungsional dupak ya, pengumpulan Ya, angka dengan kredit ya. Itu mungkin teman-teman bisa aware juga. Kemudian mungkin bisa disampaikan juga dari teman-teman kepegawaian nih, hal-hal apa saja yang mungkin selain satu pertanyaan saya tadi tentang simpang siur berita yang tadi saya tanyakan, ada hal lain nggak yang untuk meluruskan nih bahwa itu tidak benar, bahwa itu mengenai fungsional ini. Dari pengalaman-pengalaman selama ini bagaimana? Mungkin bisa share aja juga. Mungkin dari Mas Adam mau nambahin atau dari saya? Coba Nurul. Ada Nurul. Jadi kebetulan saya ini farmasi CPNS-nya dari fungsional ya. Aha. Jadi analis kepegawaian kita sudah mengumpulkan butir-butir kegiatan yang ada angka kreditnya. Nah, setiap tahun itu kita berusaha gimana caranya kegiatan kita di kantor itu yang berhubungan dengan TUSI juga memiliki poin angka kredit. Oke. Jadi memang fungsional ini secara mandiri membaca peraturan itu untuk menentukan butir-butir kegiatan mana nih yang bisa diklaim angka kreditnya seperti Oke. itu. Dan memang ada kewajiban juga selama 1 tahun ini kita mengajukan dupak. Untuk dupak ini kenapa? Ibaratnya kan gini, ketika tim penilai menilai dupak 1 tahun itu kan pasti lebih gampang ya dalam hal mengumpulkan data dukungnya, kemudian syarat-syarat administrasi lainnya gitu kan. Jadi kalau bisa memang jabatan fungsional jangan ditunda-tunda untuk mengumpulkan dupaknya gitu. Oke. Paling nggak setahun sekali tuh Iya. ini Mbak dilaporkan, dinilaikan, karena untuk yang biasa saja maksudnya masih ini ya, masih satu pekerjaan, apalagi nanti yang kita Iya. yang dari penyetaraan itu kan mengerjakan tugas administrasi juga, tugas Ya. itu lupa kan setahun ini ngapain aja, mending secara rutin didata, oh ini saya udah melakukan ini, terus ada ini data dukungnya jangan hilang juga, seperti itu. Sebenarnya laporan-laporan sih bentuknya seperti itu. Jadi baiknya kenapa diminta rutin menilaikan, supaya nggak hilang aja Mbak hasil kerja keras kita kan. Betul. Dinilaikan, siapa tahu nanti nilainya cukup terus kita naik pangkat. Nah, itu kan di situ. Iya, iya. Katanya enaknya jabatan fungsional lebih cepat naik pangkat seperti Iya. itu. Intinya jangan Kalau ditumpuk rajin. ya. Kalau Selama itu rajin. dia rajin menjalankan Iya. tentu ya. Kemudian kalau misalnya malas-malasan ya sudah, what do you expect gitu ya, pasti nggak ada gitu Rajin kan. menjalankan dan mendokumentasikan. Betul. Dokumentasi yang penting Mbak. Kita memang paling Dokumentasinya. Iya ya. buruk tuh dokumentasi biasanya. Suka kelupa atau miss itu pasti dokumentasi Iya, tuh ya. Iya. Jadi memang bagi teman-teman sahabat pembelajar mengenai jabatan fungsional ini harus lebih agresif. Jadi benar-benar harus seperti tadi Mbak Nurul dan Mbak Fafa sampaikan, kita harus disiplin mendata, atau kita bikin format kita sendiri lah, nyamannya kita sendiri, kita mendokumentasikan kegiatan kita tiap harinya apa, supaya mengantisipasi kalau ketika pengumpulan dupa kita nggak tercecer itu kemarin apa Iya. gitu, itu yang kita hindari. Kemudian ada lagi nggak, Mas Adam, kamu sebagai laki-laki satu-satunya harus lebih ini gitu loh. Wah, ini tuh apa ini? lebih gimana ya, greget gitu. Kalau dari Adam ya, misal kalau dari segi pelaksanaan tugas nih, Iya. terkadang ada JF yang tugasnya tuh luas gitu Mbak. Apa tuh? Misalkan nih, bukan luas, maksudnya tuh malah teknis, maksudnya khusus. Kalau menurut Adam sih
JFT itu nggak harus saklek mengerjakan apa yang ada di butir kegiatan, kegiatannya. tapi bisa mengerjakan hal lain yang mencapai tujuan organisasi. Jadi fleksibel gitu Fleksibel, ya. Mbak. Betul. Apalagi sekarang itu SKP itu kan bahasanya capaian ya. Capaian. Ya kan, capaian Output organisasi. output dari Output kinerjanya. dari atasan. Jadi sebenarnya nggak ada lagi tuh, gua nggak mau ngerjain ini ya, gitu kan. Nggak ada angka Karena kreditnya nggak ada gitu. angka kreditnya. Itu tuh biasaan banget kalau fungsional kayak gitu ya kan. Jadi PR itu. Iya, itu PR banget. Harusnya sih nggak kayak gitu ya, Mbak, Iya. kalau menurut saya ya kan. Jadi jangan egosentris aja ya. Iya. Jadi benar-benar harus kita bersama-sama walaupun fungsional walaupun administrasi untuk tujuan capaian organisasi ya. Iya. Memang jabatan fungsional ini butir kegiatan itu ada 3 yang utama ya. Pertama unsur utama, kemudian pengembangan profesi dan juga unsur penunjang. 3 ini pasti udah ada di setiap jabatan fungsional oke. apapun jabatannya. Yang membedakan itu mungkin butir kegiatan di unsur Masing-masing, utamanya. ya. Nah, yang jadi concern ini kebanyakan jabatan fungsional itu kadang agak lupa dengan pengembangan profesinya gitu. Jadi mungkin kita sebagai jabatan fungsional tuh lebih mandiri lagi. Kira-kira ada opsi atau kegiatan apa nih yang bisa kita ajukan sebagai pengembangan mandiri tadi, seperti itu, Mbak? Atau mungkin beliau-beliau itu udah cukup pengalaman, udahlah begini Udah gitu, aja. jadi Dan biasanya nulis Mbak Lia, yang Nulis. paling ini jenjang Agak itu harus sulit. nulis. Penunjang itu besar loh ya. Iya. Memang menulis ini kayaknya PR semua orang itu agak susah ya. Kalau nggak apa gimana istilahnya, menulis itu kan butuh imajinasi Iya. gitu kan. Menulis itu dan Ada formatnya juga pasti kan. dan itu memang itu gift lah kalau bisa menulis itu. Jadi harus dipersiapkan nih. Ini kita mau nulis karya ilmiah, bentuknya buku atau mungkin jurnal tuh sebagai jabatan fungsional harus disiapkan. Iya. Karena beberapa jabatan fungsional itu ada syarat minimalnya. Misalnya kalau dia mau naik pangkat dari muda ke media, dia harus mengumpulkan pengembangan mandirinya mungkin 14 poin. Nah, 14 poin ini kan salah satunya dari menulis ataupun dia menyadur buku gitu. Oke. Mau nggak mau harus dilakuin gitu. Jadi jadi memang tidak mudah tapi pasti bisa. Iya. Memang tantangannya pasti ada tapi pasti bisa gitu kan. Jalani dulu. Jalani dulu, Jalani jangan dulu. parno duluan. Iya. Padahal aku juga parno. Baik, ada lagi Mbak Fafa, Mas Adam? Cukup? Mungkin ini buat kita semua juga masih baru Mbak Lia ya. Mungkin kalau ada salah atau kata-kata kami atau apa yang kami sampaikan ada kurang benar, mohon dimaafkan. Nanti mungkin update terbaru akan ada ini Mas. Oh iya, Rapat terbaru ya Mas betul. Em? Nanti, terbaru. jadi kemarin setelah rapat sosialisasi itu, semua pertanyaan dari unit eselon 1 itu diinventarisir sama Biro Kepegawaian. Nah, itu akan dibuat rapat lagi infonya dengan mengundang asisten deputi dari Menpan untuk mengklarifikasi masalah-masalah. Betul. Jadi memang sahabat pembelajar, apapun itu yang sedang saat ini dikembangkan untuk negara, lebih kepada ASN ini, tentunya tidak lain tidak bukan untuk kemajuan dari kualitas ASN itu sendiri. Baik, penjelasan dari teman-teman kepegawaian luar biasa. Jadi semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan apabila ada penjelasan yang kurang berkenan ataupun rasanya kurang tepat atau kayak gimana, silakan boleh disampaikan, atau boleh siapapun yang di BPSDM ingin menanyakan mengenai fungsionalnya bisa ke bagian kepegawaian. Di sini ada Mbak Nurul, Mbak Fafa, dan juga Adam. Baik sahabat pembelajar, terima kasih untuk semua yang boleh menyaksikan tayangan ini. Tentunya harapan kita bersama, apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, dan tentunya tidak lain tidak bukan untuk kemajuan dari ASN Indonesia. Baik sahabat pembelajar, demikian, dan kita jumpa lagi dalam kegiatan berikutnya. Sampai jumpa dan salam pembelajar.